pendapat ahli terhadap objek sengketa yang terbit atas rujukan konsideran yang di dalamnya terdapat undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi, ya, bagaimana pendapat ahli terhadap suatu keputusan yang bisa kita katakan menjadi objek sengketa? Ini setiap keputusan yang dilakukan oleh badan pejabat pemerintah itu harus dapat ditentukan dasar kewenangannya. Ya, dasar kewenangan. Nah, badan pejabat pemerintah ketika melaksanakan wewenang peraturan perundang-undangan dan asas-asas normatif. Pertanyaannya, peraturan perundang di sini masalah peraturan perundangan sebagai hukum positif yang berlaku bukan tidak berlaku. Jadi ketika sebuah keputusan menggunakan dasar konsideran pertimbangan, menggunakan dasar aturan yang dianggap sudah tidak berlaku misalkan dicabut, diubah, diganti dengan aturan baru, maka bisa saja karena putusan pengadilan yang itu, maka itu cacat dari segi wewenang menurut saya, ya, tanpa dasar wewenang. Ya, akibat dari keputusan itu kalau bicara tentang dasar wewenang, harus dari segi legalitas, keabsahan sebuah keputusan. Cacat wewenang. Nah, ahli saya pernah mendengar ada namanya cacat formil dan cacat substansi. Kalau saya hubungkan dengan pertanyaan saya yang baru saya tanyakan, bisa dijelaskan menurut pendapat pada kami tentang pertanyaan saya? Silakan. Iya, kalau cacat formil, cacat materi itu biasa berkaitan dengan asas-asas peraturan perundangan berlaku. Asas umum permintaan baik, karena ada dua landasan yang digunakan badan patut, layak, rasional yang dikatakan sebagai putusan ketatasan negara. Nah, apa ukurannya? Ketika ahli mengatakan bahwa itu suatu keputusan, ya, itu adalah keputusan tata usaha negara. Ya, ya ukuran tadi yang saya katakan dia penetapan tertulis, ada hitam di atas putihnya. Ya, kemudian itu dibentuk oleh badan. Cacat dari segi wewenang, cacat dari segi prosedur, cacat dari segi substansi itu menentukan segi legalitas sebuah keputusan. Ya, segi legalitas artinya keabsahan, sehingga mempengaruhi dari segi keabsahan sebuah keputusan itu. Oleh karena itu keputusan mengandung hanya keputusan yang mengandung cacat wewenang, cacat prosedur, cacat substansi itu dan tidak sah dapat dibatalkan. Ahli, kita kan berbicara tentang keputusan ketatasan negara ini. Saya katakan misalnya satu suatu keputusan itu kan kita mendengar, kita sudah tahu ada batasan untuk menempuh, ya, upaya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh 90 hari, ya. Nah, ukuran dari 90 hari itu dari mana kita bisa mengukur dan mengetahui? Kita bicara tentang bilang waktu dengan sebuah gugatan terhadap tata usaha negara, ya, tata usaha negara. Memang dari segi normatifnya itu mengatur 90 hari, ya, pasal 46 tidak salah itu. 90 hari sejak diterima. Pertama dengan alat kepentingan umum. Apa ada? Semua kelompok-kelompok kepentingan, termasuk ini nanti ada pihak swasta, pihak asing. Hilang itu barang usaha milik negara, hilang itu kedaulatan barang usaha milik negara, bahkan hilang kedaulatan negara. Dan saya nggak mau hilangnya dan sebagainya. Ya, jadi bagi pihak ketiga, itu harus berdampak, punya dampak. Perusahaan tidak punya penghasilan akan mempengaruhi terhadap pekerja, karena sebagian pekerjaan itu dilakukan oleh pihak lain. Ngerti? Paham itu? Ada dampaknya. Dampak lebih parah dari itu, pemutusan hubungan kerja itu akan menimbulkan konflik. Negara ini sudah banyak konflik, timbul konflik, bubar negara. Oke. Akhir ini, apa namanya? Jadi saudara bicara terkait dengan penundaan. Ya, penundaan ya. Ya. Kalau dalam saya tidak biasa Bapak Profesor saya di sini. Ya, betul. Saya kebiasaan menghadap manusia supaya jadi manusia ke depan. Oke, jadi saudara
Ini bukan orasi Pak, Iya Pak. bukan diatur di sidang dewan ini Pak. Iya, Di betul, sidang pengadilan Pak. Betul. Bapak pengen tahu lah Bapak Profesor Bapak tidak tahu. Iya, makasih Pak. Bapak menggunakan kata-kata yang sopan. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Dan saya tadi kan saudara sempat membaca apa namanya PTL ya. Apakah yang sudah baca itu ahli itu keseluruhannya atau hanya putusannya saja? Saya tidak baca keseluruhan. Kenapa saya baca keseluruhan? Emangnya saya mau ujian? Baca Jadi, keseluruhan. Tidak. Terima kasih. Ya, nah. Cukup. Ya, jadi cukup ya. Sebentar ya, saya akan kasih Pak. Nggak mungkin saya membatasi semua. Cuma saya membiarkan untuk pertanyaan yang diulang, kemudian jangan dipaksa. Ya. Ahli ini sudah itulah pendapatnya, dia yang itu Pak. Bukan fakta soalnya Pak, hanya ahli. Itu dengan pengetahuan dan pengalaman dia soalnya. Gitu ya. Dari segi hukum administrasi Pak, tidak usah terlalu buka kemana-mana gitu. Hanya ada dari sini. Silakan. Jangan hilangkan kedaulatan. Mulai lagi saya kelas Pak, karena teringat lagi batas dulu ini. Ya, yang dirasain Pak. Begitu, saudara ya. Dikuasai oleh negara itu penafsirannya seperti apa ya Pak menurut Pak? Dikuasai oleh negara itu Ini dikuasai oleh penafsirannya negara itu. Oleh karena itu setiap waktu siap tertentu negara itu mengatur, mengawasi. Tidak saja dia mengatur, tidak saja dia mengawasi, tetapi juga sebagai pengusaha dalam melakukan pengelolaan itu, supaya dia bisa partisipan langsung, kontrol langsung dalam melakukan pengawasan terhadap pasar. Maka peran pemerintah menjadi penting dia sebagai pengusaha juga entrepreneur. pengusaha tadi memberatkan pengusaha untuk mengawasi pasar begitu ya. Iya, karena kalau tidak dia ikut dalam usaha, dia dominan, dia tidak bisa mengendalikan pasar, akan terpengaruh oleh pasar. Prof, pertanyaan saya lanjutannya begitu. Bapak kalian yang pertanyaan itu Terkait pembatalan beberapa pasal undang-undang ketenagakerjaan bikin di dalam pertimbangannya apakah Prof mengetahui apa saja indikator penguasaan bentuk penguasaan negara Prof di dalam pertimbangan putusan MK Prof? Ya, sepaham saya, pengetahuan saya, penguasaan negara itu yang harus dikuasai negara itu energi salah satu. Listrik. Oh, maaf Prof, bukan indikator dikuasai oleh negara yang disebutkan oleh putusan MK nomor 39 Prof. Iya, artinya dikuasai negara itu kan kalau menjadi saya baca dalam dasar gugatan kasus yang putusan 39 itu kan salah satu kan dari penguasaan tenaga sipil diserahkan kepada pihak swasta. Kan? Di dalam 39 ya Prof? Ya, kan itu intinya. Sehingga oleh Mahkamah Konstitusi ya, tidak boleh itu dikuasai oleh negara, tidak boleh diserahkan kepada swasta. Boleh itu langsung mitra, kan gitu. Dan negara tetap berada dalam penguasaan. Nah, itulah itu. Ya, kalau banyak-banyak nanti saya hakim itu lagi. Prof, di dalam perkara 39 tersebut juga ada pasal 11 Undang-Undang Ketenagakerjaan Prof. Apakah familiar dengan aturannya Prof? Pasal 11 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait siapa saja yang dapat berpartisipasi di dalam penyediaan tenaga listrik untuk Iya. Partisipasi itu kalau misalnya tenaga listrik itu dalam aturan itu kan, ya bisa prinsip, bisa berusaha negara, ya bisa orang ke orang, tapi kan orang ke orang untuk kepentingan pribadi misalnya, ada badan lembaga untuk kepentingan sendiri kan ada juga diatur, kan? Nah itu saya pikir, tapi dalam konteks tadi penyediaan tenaga listrik itu dominasi negara itu harus penting, harus penting dominasi negara, ya. Kenapa? Ya itu tadi kita banyak pengalaman, saudara. Itu juga how susah kita mau bicara yang kayak ini, ya. Pengalaman fakta banyak buku, susah. Kita bernafas itu susah nanti kita. Ada. terkait praktek banding di sistem ketenagakerjaan, apakah Prof bisa menjelaskan maksud praktek banding di sistem ketenagakerjaan di dalam putusan MK? Pemahaman saya banding itu aktivitas kegiatan itu tidak integrasi,
Banding itu terpisah-pisah. Unbundling. Banding itu terpisah. Bisa cuma sistem bisa dijaga ya. Nah, ibaratkan orang itu ya kehilangan walaupun bisa kesatuan hancur dia kalau tidak satu kesatuan ya. Masing-masing Ada pertanyaan lain? Ada yang beda. Iya. Saya terkait pasal 11 tadi. Dan kalau boleh saya jelaskan sedikit Prof, saya bacakan Ya. untuk pasal 11 itu yang dapat berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah badan usaha milik negara, Ya. badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Ya. Nah, bagaimana pendapat Prof terkait banding sesuai dengan pasal 11 tadi Prof? Banding itu yang saya maksudkan tadi. Saya tidak menetapkan satu bagi, tetapi itu dominasi. Dominasi itu bukan ada pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah karena wilayah kompetensi. Itu intinya, ya. Bukan berarti inti tadi persoalannya itu ada atau diimigrasi oleh ya di luar negara, di luar pemerintahan. Itu yang berbahaya. Itu ada batas-batas sendiri dalam rangka menyerang tenaga listrik. Nah, kalau dia menghasilkan, kan kok lucu? Kita orang lain menghasilkan kita beli, pemerintah beli. Mengapa begitu? Ini kan jadi pertanyaan kita. Orang lain memberikan kesempatan melakukan usaha tidak tenaga listrik, tapi nanti negara ini bodoh siapa? Mungkin Prof belum memberikan pandangan terkait praktik banding unbandingnya Prof. Iya, karena unbundling tadi kan terpisah-pisah, ini bisa melakukan, ini bisa melakukan, kan begitu. Kalau bundling itu dia terpusatkan. Terpusat ini tidak boleh terpisah-pisah. Kedaulatan ada pada badan usaha milik negara. Dalam hal kondisi perusahaan swasta cuma menjual pada PLN itu termasuk apa Prof? Iya, itu tadi sebenarnya memberikan usaha masing itu yang terpisah. Terpisah ya Prof? Terpisah itu. Tapi lucunya kita sudah beli. Bagaimana Pak beli itu dengan harga mahal? Sudah. Nah, cukup. Ini saya kasih toleransi saya boleh Pak. Ya, sudah cukup ya dengan keterangan ahlinya. Terima kasih Pak. Sama-sama.